Halo teman-teman, balik lagi di channel Ngulik Saham Cuan. Coba jujur ya, pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Gue udah tahu saham itu apa, tapi kok masih bingung cara kerjanya? Atau kamu pernah mikir, kenapa harga saham bisa naik turun tiap hari? Ini sebenarnya yang ngatur siapa sih? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak pemula nyangkut di tahap ini. Tahu istilah saham, tapi nggak paham alurnya. Akhirnya, harga naik senang, harga turun panik. Tapi nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah, di video ini kita bakal bahas cara kerja saham. Pakai bahasa yang paling gampang. Tanpa grafik ribet, tanpa istilah aneh-aneh, dan tanpa ngajak kamu beli saham apapun. Targetnya simple. Setelah nonton video ini, kamu ngerti alurnya, bukan cuma hafal istilahnya. Sekarang kita masuk ke konsep utamanya. Cara kerja saham itu sebenarnya mirip pasar. Jadi sebelum mikir jauh-jauh, anggap saham itu pasar tempat orang jual dan beli. Bayangin kamu lagi ke pasar tradisional. Di sana ada yang jual, ada yang beli. Dan harga terbentuk karena kesepakatan. Kalau pembelinya banyak, harga bisa naik. Kalau penjualnya lebih banyak, harga bisa turun. Nah, saham bekerja dengan cara yang sama. Bedanya, yang diperjualbelikan bukan sayur atau buah, tapi kepemilikan sebuah perusahaan. Sekarang kita urutkan. Pertama, perusahaan punya saham sebagai bukti kepemilikan. Kedua, saham itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Anggap saja ini pasar resminya saham. Jual banyak, turun. Kenapa bisa ada yang beli dan jual di waktu yang sama? Karena tiap orang punya pandangan berbeda. Ada yang optimis, ada yang ragu, ada yang melihat resiko naik. Perbedaan pendapat inilah yang bikin transaksi terjadi dan harga bergerak. Sekarang, biar makin kebayang, kita pakai contoh sederhana ya. Anggap aja ada perusahaan fiktif namanya PT Maju Terus Indonesia. PT Maju Terus Indonesia ini bisnisnya cukup besar, punya banyak cabang, produknya laku, dan pegawainya ribuan orang. Perusahaan ini masuk ke bursa, artinya sahamnya bisa dibeli dan dijual oleh masyarakat. Dari sinilah harga saham mulai bergerak. Sekarang bayangin kondisi bisnisnya membaik. Cabangnya nambah, penjualannya naik, dan usahanya kelihatan berkembang. Banyak orang mikir, perusahaan ini prospeknya bagus. Akhirnya banyak yang mau beli dan harga saham bisa naik. Sebaliknya, kalau penjualan turun, biaya naik, dan ekspansi tertunda, sebagian orang mulai mikir risikonya makin besar. Akhirnya ada yang memilih jual dan harga saham bisa turun. Jadi intinya, harga saham bergerak mengikuti persepsi orang terhadap bisnisnya. Kalau bisnis dinilai berkembang, banyak yang optimis. Kalau dinilai melambat, banyak yang lebih hati-hati. Sekarang kita bahas bagian yang penting banget. Ini kesalahan yang sering terjadi di pemula. Bukan karena kurang pintar, tapi karena salah paham dari awal. Kesalahan pertama, banyak pemula ngira harga saham naik turun tanpa alasan. Kelihatannya kayak random, padahal selalu ada alasan, ada reaksi pasar, dan ada perubahan pandangan. Kesalahan kedua, mengira perusahaan yang mengatur harga saham harian, padahal yang menggerakkan harga adalah aktivitas beli dan jual di pasar. Kesalahan ketiga, fokusnya cuma ke harga. Hari ini naik atau turun, tapi nggak mikir kenapa bisa begitu dan apa yang berubah. Kesalahan-kesalahan ini wajar buat pemula, tapi kalau kamu mulai paham cara kerja pasar saham, kamu nggak gampang panik dan bisa melihat saham dengan lebih tenang dan rasional. Sekarang, kita bahas bagian yang paling penting buat pemula. Bukan soal angka, bukan soal naik atau turun, tapi soal cara berpikir yang lebih sehat di saham. Tips pertama, anggap saham itu sistem, bukan angka. Harga saham itu cuma hasil akhir. Di baliknya ada pasar, ada pelaku, dan ada transaksi. Tips kedua, fokus ke proses, bukan gerakan harian. Naik dan turun itu normal. Yang penting, kamu ngerti kenapa harga bisa bergerak. Tips ketiga, paham dulu sebelum reaksi. Reaksi tanpa pemahaman sering bikin panik dan ikut-ikutan. Pemahaman bikin pikiran lebih tenang. Jadi intinya, di saham itu pelan tapi paham jauh lebih sehat daripada cepat tapi bingung. Dengan cara mikir ini, kamu bisa belajar saham pakai logika, bukan emosi. Oke, sebelum kita tutup,
Kita simpulkan pelan-pelan ya. Saham itu bekerja seperti pasar. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Dari situlah harga terbentuk. Harga saham terbentuk dari beli dan jual, dan pergerakannya adalah reaksi pandangan pasar. Jadi, ini bukan acak, bukan sulap, dan bukan sesuatu yang misterius. Semua ada prosesnya. Yang paling penting buat pemula adalah paham cara kerjanya dulu. Di channel Ngulik Saham Cuan, kita belajar saham dari nol, pakai bahasa santai dan logis, dan fokus ke pemahaman, bukan janji keuntungan. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan materi dasar. Tulis di kolom komentar bagian mana dari saham yang masih bikin kamu bingung. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap belajar, tetap rasional.